Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang menganalisis terbentuknya NKRI. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai yaitu siswa dapat menganalisis peristiwa pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia pada awal kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan bangsa Indonesia masa kini. Mari kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang yang menghasilkan persetujuan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah proklamasi, PPKI melakukan rapat pertama di Pejambon, yang sekarang itu disebut dengan Gedung Pancasila. Sekitar pukul 11.30, sidang pleno dibuka. Nah, atas prakarsa Muhammad Hatta berdasarkan pesan tokoh Kristen dari Indonesia bagian timur, sila pertama dasar negara yang tercantum adalah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 serta mengalami perubahan kecil pada istilah dan strukturnya. Sehingga sekarang Pancasila itu mengalami perubahan sehingga menjadi seperti ini. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di bawah pimpinan Soekarno, dilaksanakan acara pemandangan umum yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan bab demi bab dan pasal demi pasal. Nah, sidang dilanjutkan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Secara aklamasi, akhirnya terpilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden RI dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI. Soekarno kemudian menunjuk 9 orang anggota PPKI sebagai panitia kecil yang dipimpin oleh Otto Iskandar-Dinata. Tim ini bertugas untuk merumuskan pembagian wilayah negara Indonesia. 2. Pembentukan departemen dan pemerintahan daerah. Tanggal 19 Agustus 1945, Otto Iskandar-Dinata menyampaikan hasil kerja panitia kecil yang dipimpinnya. Nah, hasil keputusannya tentang pembagian wilayah NKRI menjadi 8 provinsi, yaitu sebagai berikut. 1. Jawa Tengah, 2. Jawa Timur, 3. Borneo atau Kalimantan, 4. Sulawesi, 5. Maluku, 6. Sunda Kecil, 7. Sumatera, 8. Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta.
Sidang dilanjutkan dengan mendengarkan laporan Ahmad Subardjo mengenai pembagian departemen atau kementerian. Adapun hasil yang disepakati, NKRI terbagi atas 12 departemen, yaitu sebagai berikut. 1 Kementerian Dalam Negeri, 2 Kementerian Luar Negeri, 3 Kementerian Kehakiman, 4 Kementerian Keuangan, 5 Kementerian Kemakmuran, 6 Kementerian Kesehatan, 7 Kementerian Pengajaran, 8 Kementerian Sosial, 9 Kementerian Pertahanan, 10 Kementerian Penerangan, 11 Kementerian Perhubungan, dan 12 Kementerian Pekerjaan Umum. 3. Pembentukan badan-badan negara. Tanggal 19 Agustus 1945 di Jalan Gambir Selatan yang sekarang Merdeka Selatan nomor 10, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, Mr. Sartono, Suwirjo, Otto Iskandar Dinata, Soekarjo, Wirjo Ranoto, Dr. Buntaran, Mr. A.G. Pringgodito, Sutarjo Kartohardikusumo, dan Dr. Tajuddin berkumpul untuk membahas pengangkatan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Tanggal 22 Agustus 1945 diputuskanlah mengenai pembentukan Komite Nasional seluruh Indonesia dengan pusatnya berada di Jakarta. Tanggal 29 Agustus 1945, pelantikan KNIP di Gedung Kesenian Pasar Baru Jakarta. Terpilihlah sebagai ketua KNIP yaitu Mr. Kasman Singodimedjo dengan beberapa wakilnya yakni Sutarjo Kartohadikusumo, Mr. Latuharhari, dan Adam Malik. Berikut ini foto-foto dari pelantikan anggota KNIP dan Presiden Soekarno ketika memberikan amanat pada pelantikan anggota KNIP. Tanggal 16 Oktober 1945 diselenggarakan sidang KNIP yang bertempat di Gedung Balai Muslimin Indonesia Jakarta. Nah, sidang ini dipimpin oleh Kasman Singodimedjo. Dalam sidang ini juga diusulkan kepada Presiden agar KNIP diberi hak legislatif selama DPR dan MPR belum terbentuk. Sehingga KNIP ini menjadi cikal bakal terbentuknya DPR dan MPR. Syahrir dan Amir Syarifuddin mengusulkan adanya BPKNIP, yaitu Badan Pekerja KNIP, untuk menghadapi suasana genting. Tugas dari BKKNIP yaitu mengerjakan tugas-tugas operasional dari KNIP. Nah, berdasarkan usul-usul dalam sidang tersebut, Wakil Presiden mengeluarkan maklumat yang lazim, yaitu disebut dengan Maklumat Wakil Presiden nomor 10. 4. Pembentukan Kabinet. Nah, Kabinet Republik Indonesia yang pertama dibentuk oleh Presiden Soekarno pada tanggal 2 September 1945 terdiri atas para menteri sebagai berikut. Menteri Dalam Negeri yaitu R.A.A. Wiranata Kusuma, Menteri Luar Negeri Mr. Ahmad Subardjo, Menteri Keuangan Mr. A. Maramis, Menteri Kehakiman Profesor Mr. Supomo, Menteri Kemakmuran Insinyur Surakmacokro Disuryo, Menteri Keamanan Rakyat Supriyadi, Menteri Kesehatan Dr. Buntaran Martoatmojo, Menteri Pengajaran Ki Hajar Dewantara, Menteri Penerangan Mr. Amir Syarifuddin, Menteri Sosial Mr. Iwa Kusuma Sumantri, Menteri Pekerjaan Umum Abi Kusno Cokrosuyoso, Menteri Perhubungan
Abi Kusno Cokrosuyoso, Menteri Negara Wahid Hasyim, Dr. M. Amir, Mr. R.M. Sartono, R. Otto Iskandar Dinata. 5. Pembentukan berbagai partai politik. Sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 memutuskan adanya pembentukan partai politik nasional. Kemudian terbentuk PNI, yaitu Partai Nasional Indonesia. BPKNIP mengusulkan perlu dibentuknya partai-partai politik. Tanggal 3 November 1945, Wakil Presiden mengeluarkan maklumat. Kemudian berdirilah partai-partai politik di NKRI. Di antaranya yaitu Masyumi berdiri tanggal 7 November 1945, PKI atau Partai Komunis Indonesia berdiri tanggal 7 November 1945, PBI atau Partai Buruh Indonesia berdiri tanggal 8 November 1945, Partai Rakyat Jelata berdiri tanggal 8 November 1945, Parkindo atau Partai Kristen Indonesia berdiri tanggal 10 November 1945, PSI yaitu Partai Sosialis Indonesia berdiri tanggal 10 November 1945, PRS Partai Rakyat Sosialis berdiri tanggal 10 November 1945, PKRI Partai Katolik Republik Indonesia berdiri tanggal 8 Desember 1945, Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia berdiri tanggal 17 Desember 1945, dan PNI Partai Nasional Indonesia berdiri tanggal 29 Januari 1945. 6. Komite Van Aksi dan lahirnya badan-badan perjuangan. Sukarni dan Adam Malik membentuk Komite Van Aksi yang dimaksudkan sebagai gerakan yang bertugas dalam pelucutan senjata terhadap serdadu Jepang dan merebut kantor-kantor yang masih diduduki Jepang. Kemudian lahir berbagai badan perjuangan lain seperti API, yaitu Angkatan Pemuda Indonesia, BARA, Barisan Rakyat Indonesia, dan BBI, Barisan Buruh Indonesia. 7. Lahirnya Tentara Nasional Indonesia. Sebagai negara yang wilayahnya luas, tentara mutlak diperlukan sebagai benteng pertahanan, di mana terbentuknya TNI berpangkal dari maklumat pembentukan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Nah, kesatuan TKR ini kemudian berkembang menjadi TNI. A. Badan Keamanan Rakyat. Dalam sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 diputuskan untuk pembentukan BKR atau Badan Keamanan Rakyat. Tujuan dibentuknya BKR yaitu untuk memelihara keselamatan masyarakat dan keamanan di berbagai wilayah. B. Tentara Keamanan Rakyat. Tanggal 5 Oktober 1945 dikeluarkanlah maklumat pemerintah tentang pembentukan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Nah, Urip Sumoharjo diangkat sebagai Kepala Staf TKR. C. Dari TKR TRI ke TNI. Tanggal 1 Januari 1945, pemerintah mengeluarkan penetapan Pemerintah Nomor 2/SD. Isinya yaitu mengubah nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Tanggal 26 Januari 1946,
Ditegaskan bahwa TRI merupakan tentara rakyat, tentara kebangsaan atau tentara nasional. 3 Juni 1947 secara resmi telah diakui berdirinya TNI sebagai penyempurnaan dari TRI. Nah, dalam organisasi ini telah dimiliki TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Semua itu terkenal dengan sebutan ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Sekian materi hari ini, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan baik itu dalam penulisan maupun pengucapan. Mari kita sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.